Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2004-2025, tentunya masyarakat Sumatera Selatan akan menghabiskan waktu berlibur mereka dengan berlibur ke berbagai tempat. Nah, kali ini pantauan Sumek.co di depan gerbang Tol Keramasan akan menginformasikan bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di Jalan Tol Palembang Kayu Agung. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Area Manager dengan Bapak Sumarno. Betul ya Pak? Betul. Kita akan menanyakan bagaimana nih persiapan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Baik, terima kasih bisa kami laporkan untuk kesiapan ruas tol Kayu Agung Palembang Betung untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun ini. Kami untuk dari segi pelayanan traffic ya, layanan lalu lintas, kami siapkan beberapa armada kami, di mana armada kami ada 4 petugas patroli, ada 2 kendaraan medis, 1 kendaraan rescue, dan 4 kendaraan derek. Selain itu juga kami juga siapkan posko-posko yang siap membantu pengguna jalan yang mengalami kendala ataupun butuh bantuan. Jadi posko yang kami siapkan di rest area 360 ya, di mana di situ ada posko, di situ juga kami sediakan ada musola dan toilet. Di posko 347 kami juga siapkan di sana ada petugas medis. Selanjutnya ketika keluar Kayu Agung kami juga siapkan posko di pintu exit Celika, di mana bekerja sama dengan Polres Oki. Untuk layanan transaksi sendiri, kami juga memastikan untuk kelancaran pengguna jalan yang melintas di Tol Kayu Agung Palembang di gerbang Tol Keramasan. Kami pastikan untuk peralatan tol kami pastikan dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik. Dan juga ada petugas tambahan yang nanti akan membantu jika ada antrian, di mana petugas tersebut akan melakukan jemput transaksi menggunakan mobil rider yang nanti akan transaksi secara mobile pengguna jalan, sehingga nanti ada yang transaksi di GTO dan juga transaksi di jalur.
peningkatan Pak kendaraan yang melintas selama libur panjang ini seperti apa? Baik, bisa kami sampaikan juga. Jadi untuk lalin yang sudah melintas di Nataru tahun ini terhadap lalin normal yang biasa melintas itu sudah mulai terjadi peningkatan di hari Jumat. Di hari Jumat tadi ya? Ya, betul. Jadi di hari Jumat itu sudah terjadi peningkatan kurang lebih di 22%. Ya, biasanya kendaraan yang melintas di 8.900, kemarin di hari Jumat sudah sekitar 10.900. Nah, puncaknya di hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 8.600 menjadi 14.000. Peningkatan cukup signifikannya sekitar 63%. 63%. Nah, untuk hari Minggu di lalin normal di angka 9.000 kendaraan, di hari Minggu kemarin di angka 13.000 kendaraan atau 45%. Dan ini terus meningkat sampai hari Senin kemarin. Ya, hari Senin itu masih terhadap lalin normal itu di angka 53%. Prediksi nih Pak, di tahun ini di angka berapa? Kami memprediksi kendaraan yang melintas kurang lebih di angka 16.000 kendaraan. 16.000 kendaraan di tahun ini ya. Betul. Pak ya. Untuk peningkatan nih Pak, terjadinya biasanya di area mana? Palembang Kayu Agung atau sebaliknya? Jadi untuk peningkatan lebih signifikan lalin yang dari Palembang menuju dari Kayu Agung menuju Palembang atau dari Lampung atau dari Jakarta menuju Palembang. Untuk peningkatan pelayanan jalur sendiri nih Pak, kan biasanya selama ini mungkin ada lubang atau apa, itu bagaimana? Jadi mungkin dari segi pemeliharaan ya, kami juga sebelum Nataru kami juga sudah lakukan perbaikan jalur, di mana untuk jalur yang berlubang kami lakukan pengaspalan ya oleh tim pemeliharaan, dan kami hentikan terakhir kami di tanggal 18. Dan jika masih ada lubang yang karena faktor alam ya, hujan yang cukup deras ataupun yang lain, kami ada standby-kan petugas pemeliharaan di Nataru ini untuk melakukan penambalan dengan polmik. Terakhir ini Pak, himbauan bagi pemudik ya, gimana nih Pak? Terima kasih Sobat Kapal Betung, kami himbau untuk yang mau bepergian atau mau merayakan Natal dan Tahun Baru, pastikan saldonya cukup, pastikan juga untuk kendaraannya sehat ya. Jika lelah, istirahat di tempat yang sudah disiapkan, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan tol.